Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat datang di ibadah online GBI DWT Jaya Unit 2 tanggal 26 April 2020. Saya yakin dan percaya sekalipun kita ibadah melalui ibadah online, namun kasih karunia Tuhan tidak terbatas atas setiap kita. Mari kita menikmati ibadah bersama dengan keluarga di rumah. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, berikan yang terbaik, penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak yang baik, kami rindu Tuhan pagi hari ini. Kami datang kepada Tuhan, membawa pujian penyembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Kami tahu Bapak kami terbatas, namun kuasa-Mu tak terbatas atas kami ya Bapak. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang kami alami akhir-akhir ini, namun kami percaya Engkau Allah yang beserta dengan kami. Dan biarlah hati kami Tuhan terus limpah dengan ucapan syukur. Hati kami terus haus dan rindu akan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami persembahkan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beracaralah Engkau ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Bahkan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang beribadah dari rumah, Tuhan boleh melawat setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu seperti rusa. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu
Haleluya Bapa, Engkau Allah kami yang sungguh berarti bagi kami dan Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan dan mazmur kami, perlindungan kami, kota benteng kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Tetap semangat memuji Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan, Tuhan adalah mazmur kita, dan Tuhan adalah perlindungan kita. Amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau bersyukur mencinta padamu. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan yang boleh menjadi kekuatan dan perisai kami, tempat perlindungan kami Bapa. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padanya hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mau selalu bersyukur mencinta padamu. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Jemaat Tuhan, apapun yang terjadi, percaya Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Bapa kami percaya. Hatiku percaya kaulah menara dan kota perlindungan. Mau selalu bersyukur mencinta padaku. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Jemaat Tuhan katakan ku mau. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Sebab kami tahu cinta-Mu tak pernah berubah bagi kami. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, percaya dengan iman, tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi. Katakan kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, kami percaya Tuhan bahwa kasih setiamu tak pernah beranjak dari kami. Haleluya, terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Bapa,
Sebelumnya kami rindu menaikkan pujian kami. Biarlah pujian ini boleh menjadi pengakuan kami, boleh menjadi pernyataan kami akan semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkaulah kekuatan kami Bapa.
surga Tuhan, kami ucap syukur pada saat ini kalau kami masih diberikan kesempatan Tuhan boleh datang kepadamu, boleh menaikkan pujian penyembahan kami Bapa, sebagai wujud nyata sebagai kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tiba saatnya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, buka hati pikiran kami Tuhan, pendengaran kami, supaya kami boleh fokus, boleh bersungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan boleh menerima dengan hati yang terbuka, sehingga firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami Bapa, sehingga kehidupan kami memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kuasai setiap kami, sehingga kami boleh Tuhan dengan luar biasa menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, tema bulan ini luar biasa, yaitu bertambah kuat. Di tengah keadaan dunia yang semakin tidak menentu ini, akibat adanya COVID-19, coba kita tengok, lihatlah keadaan dunia. Bukan hanya kita, bukan hanya Indonesia, tapi hampir semua belahan dunia mengalami penurunan tingkat ekonomi secara drastis, dan tentunya itu membawa dampak kepada semua aspek kehidupan. Lalu di tengah badai pandemi atau wabah ini, apakah kehidupan kekristenan kita juga semakin lama semakin lemah, atau justru semakin lama semakin kuat? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita semua. Sebelumnya mari kita baca di dalam Mazmur pasal ke-84. Kita akan baca dari ayat 1 sampai ke ayat 8. Saya akan baca untuk kita semua. Begini firman Tuhan. Perikopnya adalah rindu kepada kediaman Allah untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Bapak Ibu Saudara, pada umumnya ketika manusia melakukan aktivitas dengan durasi lama akan menyebabkan kekuatan atau kemampuannya menurun. Ini hukum alam. Saya ambil contoh, misalnya ketika seorang petani menyangkul lahannya. Mungkin ketika awal dia mencangkul pagi hari masih kuat dengan tenaga yang segar, tapi kemudian beberapa jam, beberapa waktu dia akan membutuhkan istirahat. Kenapa? Karena dia mengalami kelelahan. Ini hukumnya. Manusia itu terbatas. Saudara-saudara kasih di dalam Tuhan, Bapak Gembala memberikan tema bulan ini bertambah kuat. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Gembala berpikir positif atau optimis bahwa setiap kita jemaat GBI DWT Jaya telah menjadi kuat. Dan diharapkan kita berdoa bersama-sama, kita bertambah kuat. Seperti pembacaan kita di ayat 8a, saya akan bacakan sekali lagi. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, secara normal hukum yang berlaku
ketika seseorang berjalan semakin lama akan semakin kehabisan tenaga dan lelah, letih, itu hukumnya. Tetapi ini merupakan di ayat 8, ini merupakan anomali, pengecualian, ada suatu hal yang berbeda. Di situ digambarkan mereka berjalan makin lama makin kuat. Ini hal yang sesuatu yang tidak wajar. Tetapi ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Nanti kita akan belajar bagaimana firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa ketika secara normal, ketika seharusnya mengalami penurunan, tetapi malah mengalami peningkatan. Hal inilah yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan saudara, saya, kita semua orang percaya. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, pada saat hari ini kita akan belajar bagaimana kita bertambah kuat. Ada dua hal yang berhasrat mengadakan ziarah. Nah, pagi hari ini kita akan belajar dua kata, yaitu hasrat dan ziarah. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kata hasrat. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hasrat itu adalah keinginan atau harapan yang kuat. Bukan hanya mengharap, bukan hanya berkeinginan, tetapi memiliki keinginan dengan tingkatan, dengan degree, yaitu yang kuat. Seperti lagu pujian yang tadi kita naikkan, seperti rusa merindukan air, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini menggambarkan bahwa kerinduan atau hasrat atau keinginan itu seperti seekor rusa yang sedang mencari sumber air ketika dia kehausan. Tentunya gambaran rusa yang mencari air tidak seperti yang digambarkan di Indonesia, sumber mata air di mana-mana ada. Di suhu yang begitu panas, begitu kering, rusa itu membutuhkan air dan hasratnya nggak biasa-biasa aja. Istilahnya kalau kita seperti misalnya kita satu hari tidak menyentuh air sama sekali, kita tidak minum. Nah, ini adalah hasrat yang luar biasa, hasrat yang kuat. Nah, kalau ini kita hubungkan dengan Mazmur pasal 84 ayat 6b tadi, maka hasrat di situ, hasrat keinginan yang kuat, pengharapan yang kuat itu yaitu hasrat untuk menyembah Tuhan, hasrat untuk datang kepada Tuhan, untuk memuji Tuhan. Dan pemazmur, Bapak Ibu Saudara, ini para Bani Korah itu memusatkan pikirannya, memusatkan energinya, fokusnya, energi dan pikirannya hanya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kata hasrat ini menjelaskan kepada kita bahwa miliki harapan, miliki keinginan, miliki kerinduan kepada Tuhan itu sesuatu yang lebih dari segalanya. Makanya oleh Lembaga Alkitab Indonesia, perikop ini diberikan judul Rindu kepada Kediaman Allah. Itu poin yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Poin yang kedua, kata yang perlu kita pelajari pada saat hari ini, yang kedua adalah ziarah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendengar kata ziarah, bagi kita orang Indonesia tentunya akan berpikir, oh kalau berziarah berarti pergi ke kuburan, ke makam. Beberapa hari yang lalu saya juga ketemu dengan tetangga kami yang ingin pergi ziarah. Lalu anak laki-laki saya bertanya, Pak, kenapa mereka ziarah itu mau kemana? Lalu saya jawab, ziarah itu pergi ke makam, ke kuburan.
karena ada anggota keluarganya yang meninggal. Lalu mereka pergi ke kuburan. Lalu anak saya bertanya, loh kenapa kita nggak pergi juga? Saya jawab, kita kalau mau pergi ke kuburan tidak perlu menunggu hari-hari khusus, kita tinggal datang saja. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita perlu belajar kebenaran firman Tuhan. Kata ziarah di dalam bahasa aslinya itu bukan datang ke kuburan. Kata ziarah itu betul kata serapan dari bahasa Arab untuk orang Indonesia, yang artinya berkunjung. Dan biasanya itu kalau orang Indonesia berziarah itu berarti datang biasa ke tempat yang keramat, yang mulia, atau dianggap sesuatu yang bertuah. Nah, lalu bagaimana orang Israel memaknai ziarah di sini? Ziarah dari bahasa aslinya itu artinya naik. Kata yang diterjemahkan juga ziarah adalah kata kerja. Alu yang dalam bentuk jamaknya adalah alu itu kata jamak, sedangkan kata tunggalnya itu ala. Harafiahnya naik. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, loh kalau begitu apa maksudnya ziarah bisa naik? Kata ziarah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan artinya adalah kegiatan, kata kerja yang dilakukan oleh orang-orang Israel yang datang dari berbagai wilayah, bahkan dari seluruh penjuru dunia mereka datang ke Yerusalem. Ini sama persis seperti saudara kita orang muslim, mereka naik haji. Ini sama, mereka berziarah. Karena kalau dalam bahasa Arabnya itu juga sama, dikatakan mereka berhaji, mereka mengunjungi tempat kudus. Nah bagi orang Israel, Bapak Ibu Saudara, ziarah itu datang ke Yerusalem. Makanya kita akan belajar kenapa dikatakan naik. Bapak Ibu Saudara, bait suci yang ada di Yerusalem itu ada posisinya di sebuah bukit, di Bukit Sion. Kalau orang mau datang ke bait suci, mereka harus naik. Mereka harus menaiki bukit. Artinya Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang berziarah ini harus mengeluarkan tenaga, harus ekstra, harus bersungguh-sungguh mempersiapkan bekal, mempersiapkan fisik, bahkan mereka dari luar negeri dan sebagainya untuk datang ke bait suci. Mereka yang bekerja, mereka yang aktif, makanya di situ adalah kata kerja. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, lalu apa artinya bagi kita saat ini? Kenapa apakah kita perlu berziarah ke kuburan dan sebagainya? Apakah kita memang harus wajib orang Kristen, orang percaya untuk pergi ke Yerusalem? Tidak. Karena perlu diketahui Bapak Ibu Saudara, tujuan mereka pergi ke Yerusalem untuk datang memuji Tuhan. Seperti kita datang ke gereja, sama untuk memuji secara korporat, secara berkelompok. Nah saat ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita sebagai orang percaya tidak terbatas tempat dan waktunya. Kita beribadah tidak harus ke Yerusalem, kita tidak harus berkiblat ke Yerusalem. Kita juga bahkan beribadah tidak harus berkumpul di gereja. Dimanapun Bapak Ibu Saudara dan saya berada bisa beribadah. Artinya berziarah itu artinya mencari Tuhan dan tidak terbatas pada bait suci di Yerusalem. Tetapi Bapak Ibu Saudara bisa di mana saja, bisa kapan saja, dengan siapa saja atau sendiri, tanpa terbatas waktu dan tempat. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita harus bangga, kita harus bersyukur Tuhan kita tidak terbatas tempat dan waktu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu pertanyaannya adalah dua kata ini kaitannya dengan tema kita bertambah kuat itu apa? Kita lihat sekali lagi. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan,
Kita perlu menyadari Bapak Ibu Saudara bahwa manusia itu lemah, manusia terbatas, manusia tidak bisa melakukan segala sesuatunya sendiri tanpa Tuhan. Nyatanya sangat kelihatan sekali. Coba kita lihat, siapa yang hebat di dunia ini? Dikasih virus corona, habis semua kan? Amerika, negara adidaya, sekarang menjadi negara yang paling banyak, nomor 1 penyebaran COVID-19. Negara adidaya. Mereka bisa berbuat apa? Dikatakan di sini, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika orang memiliki hasrat, ketika orang memiliki keinginan, ketika orang memiliki kerinduan yang kuat kepada Tuhan, Tuhan itu setia apa? Memberikan kekuatan. Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatannya. Saya menyadari betul Bapak Ibu Saudara, menjadi kuat itu bukan karena kita. Kita bisa mampu Bapak Ibu Saudara, kita sampai saat ini itu karena kekuatan Tuhan, itu karena kasih karunia Tuhan. Makanya pemazmur Bani Korah dengan tegas menyatakan bahwa berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang memiliki hasrat yang kuat terhadap Allah itu mendapatkan kekuatan yang baru, memiliki kekuatan yang baru itu dari Allah. Mereka menjadi kuat bukan karena kekuatannya, tetapi karena Allah yang menjadi sumber kekuatan mereka. Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi orang-orang percaya, mari memiliki hasrat, memiliki keinginan, memiliki kerinduan yang kuat kepada Tuhan. Nanti kita bahas selanjutnya bagaimana orang yang memiliki hasrat ini punya hal yang luar biasa. Mari kita menjadi orang-orang percaya yang memiliki hasrat untuk mengadakan ziarah, untuk datang kepada Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, kita datang kepada Tuhan, kita berziarah kepada Tuhan itu tidak terbatas tempat dan waktu. Kapan saja, di mana saja. Itu hebatnya Tuhan kita. Dia tidak memandang Bapak Ibu Saudara sedang bekerja, Bapak Ibu Saudara sedang tidur, Bapak Ibu Saudara sedang bersantai. Dia tidak lihat itu. Tapi Tuhan lihat keinginan, hasrat Bapak Ibu Saudara dan saya untuk datang kepada Tuhan. Lebih lanjut kita bahas bahwa mengapa kita bisa menjadi bertambah kuat ketika kita memiliki hasrat, kita memiliki keinginan, kita memiliki kerinduan yang kuat kepada Tuhan. Ayat 7 saya akan baca. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Apa maksudnya lembah Baka? Lembah Baka dalam bahasa aslinya diartikan sebagai lembah yang kering, lembah kematian, atau lembah air mata. Dari istilah ini kita mengerti bahwa itu adalah satu tempat yang mengerikan, satu tempat yang tidak menyenangkan bagi manusia. Tapi hebatnya Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat, orang-orang yang memiliki hasrat kepada Tuhan untuk datang kepadanya, itu bisa mengubah apa? Mengubah sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang mengerikan, masalah pergumulan itu, kalau istilah saya, mengubah masalah menjadi berkah. Masalah itu Bapak Ibu Saudara bisa kita ubah menjadi berkah ketika Bapak Ibu Saudara dan saya mencari Tuhan. Apapun yang terjadi dengan kita Bapak Ibu Saudara, makanya masalah, pergumulan, persoalan silahkan datang, asal kita dekat dengan Tuhan, asal kita
selalu mencari Tuhan tidak akan mempengaruhi. Ayat 7 ini Bapak Ibu Saudara bisa membuat tempat yang paling tidak mengenakan bisa menjadi tempat sesuatu hal yang menyenangkan. Di situ dikatakan membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Seperti saya bilang tadi bahwa seperti rusa merindukan air, kalau ada sesuatu tempat di situ adalah airnya, wow, itu menemukan lebih daripada emas. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, di ayat 7 ini menjelaskan begitu gamblang bahwa bertambah kuat itu bukan berarti tidak ada masalah. Sekali lagi saya ulangi, bertambah kuat itu bukan berarti tidak ada masalah. Justru karena masalah kita bertambah kuat, masalah menjadi berkah. Sebagai puncaknya bahwa di ayat 8 saya akan baca, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Nah, Bapak bisa yang kasih Tuhan, di ayat 8 ini luar biasa. Bahwa kekuatan Tuhan membuat orang-orang percaya di tengah masalah, di tengah pergumulan, Tuhan siap menolong. Tuhan siap memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Ingat, memberkati bukan hanya secara finansial, memberkati bukan hanya secara ekonomi dan sebagainya. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Tuhan memberikan semangat yang baru. Untuk apa? Untuk datang kepada Tuhan. Seperti yang Paulus katakan, ketika aku lemah di situ kuat. Ketika aku lemah disitulah aku kuat. Ini yang mereka alami. Sebagai penutup Bapak Ibu Saudara, saya ceritakan orang-orang Israel harus berkumpul dari berbagai wilayah untuk menuju Yerusalem. Mereka harus menaiki bukit. Tapi apakah mereka lelah? Tidak, mereka berjalan makin lama makin kuat. Karena apa? Karena ada Tuhan yang memberikan kekuatan baru. Karena Tuhan yang menopang hidup mereka. Karena Tuhan yang menjadi sumber kekuatan mereka. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, mari kita belajar bertambah kuat bukan karena kita memiliki kekuatan yang super. Bertambah kuat bukan karena berarti kita bertambah kekayaan harta kita, bukan dalam aspek itu. Tapi bertambah kuat karena kita memiliki kerinduan dengan Tuhan. Kita memiliki hasrat yang luar biasa kepada Tuhan. Kita memiliki keinginan kita untuk selalu berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan menjadi segalanya dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, mari datang untuk memuji Tuhan, datang untuk menyembah Tuhan. Dimanapun, kapanpun kita boleh bersama-sama bersekutu. Mari saya mengajak untuk kepada kita semua beribadah bersama keluarga masing-masing di rumah, tapi kita bersama-sama boleh menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, memberikan kekuatan yang baru. Kita jangan pernah takut, tetap mencari Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur Tuhan kalau Tuhan sudah berikan kekuatan kepada kami melalui firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh mengurapi setiap kami, firman-Mu yang menjadi pegangan hidup kami Tuhan. Biarlah bumi ini biar bergoncang, tapi kami percaya ketika kami bersama-sama dengan Tuhan, tidak ada yang kami takuti Tuhan, tidak ada yang membuat kami gentar. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya berkat Tuhan yang sama boleh memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ajaib Tuhan.
syukur Tuhan, kami punya Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah pencipta langit, bumi serta isinya Tuhan. Kami percaya Engkau adalah pengendali alam semesta ini Tuhan. Kami percaya dan kami imani Tuhan, tangan-Mu tidak akan pernah meninggalkan setiap kami Bapa. Mari Tuhan Kau memberkati setiap kami yang ada di tempat ini maupun yang beribadah di rumah-rumah Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan, tangan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami Bapa. Kami Tuhan boleh berdoa buat khususnya bangsa Indonesia Tuhan. Mari Tuhan berikan kekuatan, berikan kemampuan pemerintah pusat sampai daerah Tuhan, boleh menangani pandemi ini Tuhan dengan baik, dengan sungguh-sungguh Tuhan, sehingga kami boleh keluar dari wabah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memberikan kemampuan bagi setiap kami Bapa. Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh pandemi corona yang di seluruh dunia Tuhan. Mari Tuhan juga mampukan kami untuk menghadapi virus ini Tuhan, sehingga kami boleh tetap melihat tangan Tuhan, penyertaan Tuhan menjadi bagian setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami juga teringat Tuhan, saudara-saudara kami dimanapun mereka boleh berada Tuhan. Tuhan boleh menjamah, Tuhan boleh memberikan kekuatan setiap kami yang terdampak wabah ini Tuhan. Tapi kami percaya, berikan kemampuan, berikan kekuatan Tuhan, sehingga kami boleh melaluinya, kami boleh melewati masalah ini dengan dan keluar sebagai pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Akhirnya mari jemaatkan, arahkan hatimu, fokuslah kepada Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Tuhan, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, penyertaan cinta kasih yang daripada putranya Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan kekuatan yang daripada Roh Kudus menjadi bagian kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan menjemput kita di awan-awan permai. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.